Opini ini saya buat untuk memberikan pesan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa dugaan mereka benar, seolah-olah memang pemilu akan ditunda. Saya mempunyai keyakinan kuat pemerintah dan KPU akan terus melawan dan keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini bisa dibatalkan. Kita jangan kalah oleh partai-partai kecil yang belum tentu mewakili kepentingan rakyat. Demokrasi kita tidak boleh dibajak oleh siapapun. Sebagai bangsa, itu yang harus kita tegakkan. Jangan sampai kita bermain-main dengan proses demokrasi. Rakyat jangan dikadali dengan ulah para kelompok-kelompok kecil atau oknum-oknum hakim yang seolah-olah menafikan itu semua. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, kemarin berita di berbagai media, TV, media online, dan media sosial heboh karena keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima. Dan salah satu amar putusannya adalah meminta KPU untuk menunda semua tahapan pemilu, yang artinya PN Jakarta Pusat meminta pemilu ditunda. Ini gugatan dari Partai Gurem, partai yang baru muncul, namanya Partai Rakyat Adil Makmur. Ini partai baru yang didirikan tahun 2021 dan ternyata oleh KPU tidak lolos seleksi verifikasi administrasi dan sudah banding di Bawaslu dan ternyata juga tidak diloloskan oleh Bawaslu. Akhirnya Partai Prima ini mengajukan gugatan di PN Jakarta Pusat dan PN Jakarta Pusat mengabulkan serta membuat putusan yang menghebohkan, menunda pemilu. Sahabat Indonesia, ini merupakan keputusan yang berlebihan menurut saya. Saya sebagai anak bangsa minta kepada KPU untuk melakukan banding. Karena menurut saya ini bukan ranah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunda pemilu. Menurut saya yudikatif kali ini sudah offside, membuat putusan yang di luar ranahnya. Kalau penundaan pemilu itu yang memutuskan adalah KPU, Bawaslu, dan koordinasi dengan pemerintah dan DPR. Tidak semudah itu. Ini menurut saya harus kita lawan. Saya sependapat dengan yang dikatakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD bahwa PN Jakarta Pusat ini membuat keputusan yang berlebihan, tidak sesuai dengan ranahnya atau domainnya. Dan saya memberikan apresiasi kepada KPU untuk langsung memberikan sikap untuk banding meskipun masih menunggu salinan putusan. Sahabat Indonesia, demokrasi kita jangan dibajak oleh kelompok-kelompok orang yang mendirikan partai kemudian tidak lolos. Belum tentu nanti dia juga mendapatkan suara, tapi sudah membajak proses demokrasi kita. Kita harus teguh dalam keputusan kita bahwa pemilu tetap akan dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024. Ini keputusan final dari negara. Jadi bagi orang-orang yang memanfaatkan keputusan PN Jakarta Pusat mungkin agak berlebihan bersikap karena ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Masih ada proses yang lama, proses banding di pengadilan tinggi maupun proses kasasi di Mahkamah Agung. Jujur saya geram sebetulnya, geram dengan perilaku hakim di PN Jakarta Pusat ini seolah-olah melebihi negara. Yudikatif memang mempunyai domain tersendiri, tidak bisa diintervensi oleh eksekutif maupun legislatif, tapi juga selayaknya hakim-hakim
di ranah yudikatif ini juga mempertimbangkan kepentingan bangsa secara keseluruhan. Jangan sampai nanti keputusan dari pengadilan negeri tingkat pertama ini seolah-olah mengamplifikasi kelompok-kelompok tertentu untuk menyerang Presiden Jokowi, seolah-olah memang Presiden mengendaki penundaan pemilu. Karena beberapa waktu yang lalu ada tuduhan-tuduhan kepada pemerintah dan partai-partai untuk melaksanakan penundaan pemilu. Sudah dibantah berkali-kali, tetap aja gelombang tuduhan itu terus terjadi. Nah, dengan adanya keputusan PN Jakarta Pusat, ini seolah-olah tuduhan mereka mendapatkan pembenaran. Kita harus melawan, rakyat harus melawan. Rakyat tidak boleh menerima begitu saja keputusan hakim yang menurut saya tidak sesuai dengan kewenangannya. Mudah-mudahan pengadilan tinggi berpihak kepada rakyat Indonesia, berpihak pada demokrasi. Jadi sahabat Indonesia, saya juga memberikan apresiasi kepada Komisi Yudisial yang akan memeriksa hakim pengadilan negeri ini. Karena bagi saya, oknum-oknum hakim seperti ini berbahaya. Bisa merusak demokrasi dan bisa memancing chaos di negeri ini. Saya berharap KY segera mendapatkan temuan dan memberikan sanksi rekomendasi kepada Mahkamah Agung agar menertibkan hakim-hakim yang bisa merusak demokrasi yang sudah kita bangun dengan susah payah. Sahabat Indonesia, lepas daripada waktu yang sudah mepet untuk pelaksanaan pemilu, tapi bagi saya ini sudah kesepakatan semua elemen negara, harus dilaksanakan. Jangan sampai kita memberikan contoh yang buruk bagi generasi muda, generasi anak cucu kita, bahwa kita bermain-main dengan proses demokrasi. Negara harus bertindak tegas, dan yudikatif ini adalah bagian dari negara. Jangan seolah-olah yudikatif melebihi negara. Sekali lagi saya katakan, rakyat harus bersuara untuk menolak penundaan pemilu. Kita harus mendukung KPU dan pemerintah yang tetap akan melanjutkan tahapan pemilu sesuai dengan keputusan yang sudah ditetapkan oleh negara. Sahabat Indonesia, keputusan yang berkaitan dengan pemilu itu bukan hanya ranah KPU atau pemerintah saja, tapi sudah mendapatkan verifikasi persetujuan dari legislatif. Jadi sangat naif kalau hakim pengadilan pertama ini seolah-olah bisa mengalahkan semua, menafikan itu semua. Gitu. Opini ini saya buat untuk memberikan pesan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa dugaan mereka benar, seolah-olah memang pemilu akan ditunda. Saya mempunyai keyakinan kuat pemerintah dan KPU akan terus melawan, dan keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini bisa dibatalkan. Kita jangan kalah oleh partai-partai kecil yang belum tentu mewakili kepentingan rakyat. Demokrasi kita tidak boleh dibajak oleh siapapun. Sebagai bangsa, itu yang harus kita tegakkan. Jangan sampai kita bermain-main dengan proses demokrasi. Rakyat jangan dikadali dengan ulah para kelompok-kelompok kecil atau oknum-oknum hakim yang seolah-olah menafikan itu semua. Jadi menurut saya, di samping KPU dan pemerintah itu akan melakukan banding, kekuatan rakyat harus mendukung dan bersuara untuk memberikan opini objektif kepada pengadilan tinggi agar membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu yang ingin saya sampaikan. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Kita terus kawal demokrasi ini, jangan pernah kita biarkan siapapun, kelompok manapun, kekuatan manapun, kekuasaan manapun membajak demokrasi kita. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya.
Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi S. Kamu.